Review film Undertone, film horor psikologi yang terornya bikin bulu kuduk berdiri. Beneran deh, sumpah. Merinding asli. Begini, biar nggak begini-gini terus ya kalau awal-awal tuh. Undertone adalah film horor psikologi asal Kanada yang diproduksi oleh studio A24 dan disutradarai oleh Ian Casella, bukan. Maksudnya Ian Tuasen ya. Dia sutradara asli dari Kanada juga. Bercerita tentang Ivy, seorang podcaster paranormal yang kembali tinggal ke rumah lamanya sambil mengurus mamanya yang sakit parah. Ivy ini memiliki karakteristik yang rasional, logik, dan tidak mudah percaya akan hal-hal supranatural. Nah, berbeda dengan partner podcastnya yang bernama Justin, yang punya karakteristik nih ngotot ya, dan juga pertahanannya juga cukup kuat dah. Itu mah Justin Hapner, Mas. Oh iya, Justin Hapner. Yang dimain di mana, Mas? Ya. Timnas Timnas mana, Mas? Timnas mana, Mas? Deh, lu gak tahu? Timnas mana? Ya udah, lu lanjut ya dah. Nah, partner podcastnya yang dimaksud tadi yaitu bernama Justin aja ya, nggak pakai Hapner. Itu dia punya karakteristik yang irasional dan mudah percaya dengan hal-hal supranatural. Nah, suatu ketika Justin ini mendapatkan sebuah email dari akun anonim yang berisi pesan aneh dan juga ada lampiran 10 rekaman audio mentah yang nanti itu akan dijadikan bahan untuk podcast mereka. Semakin dalam mereka membedah file audio tersebut, semakin sering Ivy mendapatkan gangguan teror yang sulit dijelaskan. Kalau gua lihat ya, film ini tuh gila sih. Dengan bermodalkan $500.000 atau setara dengan 8 miliar rupiah, film ini bisa meraup keuntungan sebesar $21 juta atau setara dengan 340 miliar lah. Lu bayangin bro, itu ya keuntungannya udah 40 kali lipat dari modal. Buset dah, gede banget itu duit. Itu ya duit keuntungannya bisa banget buat memenuhin rak-rak yang kosong yang ada di 37.000 koperasi desa yang ada di Konoha. Jujur gue mendapatkan sensasi teror yang berbeda di film ini karena konsep terornya itu lebih fokus terhadap ambience dan audionya. Ya, ini seakan-akan gua tuh dibawa masuk dan dipaksa untuk merasakan dan mendengarkan hal yang sama dengan apa yang Ivy rasakan. Untuk ngomongin soal acting, gue bilang ini berbeda dari film horor lainnya. Karena di sini lu cuma bisa lihat Ivy, terus juga sama nyokapnya doang. Ya. Ivy ini diperankan oleh Nina Kiri dan mamanya ini diperankan oleh Michelle Duque. Paling selain itu lu cuma bisa dengerin suara dari partner podcastnya si Ivy, ya si Justin, yang mana diisi suaranya oleh Adam Suseno. Bukan, maksudnya Adam Badukun. Bukan, sorry gue lupa. Adam DiMarco, itu namanya. Ivy di sini cakep banget sih performance-nya. Kerasa natural gitu, dari yang awalnya itu skeptis terhadap hal-hal yang supranatural, denial, sampai akhirnya jadi anxiety terhadap kondisi di sekitarnya. Visualnya cakep banget sih, pencahayaan dan tone warnanya itu cukup gelap dan kerasa gloomy gitu. Dan shot-shot yang dipakai itu juga cenderung simple ya kelihatannya, kayak still, panning. Tapi nih, meskipun teknik yang dipakai itu simple, tapi film ini tetap bisa mempertahankan esensi terornya. Gila sih, salut tuh, keren. Film ini juga bisa gue bilang ya, sound effects dan visual treatment. Film ini juga bisa gue bilang ya, sound effects dan visual treatmentnya itu kawin dan berhasil. Ya, sehingga ya walaupun film ini tuh nggak menampilkan hantu, setan, atau gore yang eksplisit, tapi masih bisa bikin gue merinding, takut. Buset dah, sampai gue nutup layar coy, sumpah. Merinding loh, sumpah. Rasanya pas nonton film ini tuh bikin gue nggak tenang. Nah, nggak tenangnya itu karena sering banget ya film ini tuh bikin gue kayak, abis ini ada teror apa lagi ya? Ada teror apa lagi ya? Ya ibarat kayak lu dapat kabar dari temen lu kalau dia kena cut off atau lay off lah ya.
Jadinya kayak lu kan mikir, jangan-jangan gue kena lagi. Habis ini gue bukan ya? Kalau gue disuruh nyari banget ya kekurangannya apa, mungkin ya menurut gue itu ada di segi cerita. Karena nggak yang bagus banget, tapi juga nggak jelek, jadi sosok aja gitu. Paling buat beberapa orang yang nonton akan ngerasa, lah kok gini ceritanya? Atau mungkin, ya udah gini doang, anjir lah. Ya begitu-gitu dah pokoknya. Tapi kalau buat gue sih aman aja. Kesimpulannya menurut gue film Undertone ini sangat underrated. Ya mungkin nggak se-booming kayak film horor lainnya ya. Kayak Obsession, Backroom, ya you name it lah. Tapi kalau lu lagi nyari sensasi horor yang berbeda, gua sangat merekomendasikan film Undertone. Udah dah, lu tonton aja dah. Tapi saran dari gua, lu wajib nonton ini pakai earphone minimal. Nah kalau bisa pakai headphone lah. Karena gua berani jamin ya, tagline film ini yaitu The Scariest Movie You Will Ever Hear. Atau bahasa Indonesianya, film yang paling mengerikan yang pernah lu dengar. Itu beneran, sumpah. Gua berani jamin. Dah segini aja review dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dah segini aja review dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Punchline Entertainment. Tulis di kolom komentar buat kalian yang udah nonton gimana filmnya dan kira-kira film apa lagi yang bisa kami review. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Review film by Nopal sang POV penonton. Jadi apa nih sekarang? Gimana ya? Jadi Justin Timberlake. Jadi kodok mau jadi kodok. Kok. Jadi-jadian. Jadi-jadian. Udah jadi nih. Jadi tembok. Jadi tebo ya. Dah. Ya.